Oke, selamat pagi. Nah, baik. Sebelumnya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, nah kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Oke, mulai dari saya, ya. Perkenalkan, nama saya Lisa Permana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini, saya itu beralamat di Taman Sari ya. Nah, sekarang bisa berkenalan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nurdiansyah, asal dari Puspahyang, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, prodi PGSD. Oke. Nah, sebelumnya pernah dikonseling? Belum. Oke. Nah ya. Oke. Mohon izin ya untuk mendokumentasikan ini ya berupa video ya, karena untuk memenuhi salah satu tugas ya mata kuliah. Nah, di sini kita hanya berdua yang tahu permasalahan kita ini dan tidak akan ada orang lain yang tahu, karena BK itu mempunyai asas kerahasiaan ya. Jadi rahasianya tidak akan bocor ke yang lain gitu ya. Nah, bagaimana nih untuk panggilannya, bisa dipanggil apa? Fajar saja, Pak. Fajar. Oke, Fajar ya. Nah, Fajar, bagaimana nih perjalanan ke sini? Lancar? Alhamdulillah ya. Lancar ya. Oke, apakah ada aktivitas lain Saat ini, ya? untuk saat ini tidak ada. Tidak ada, tapi nanti ada Perkuliahan. perkuliahan. Oke. Mungkin untuk sekarang lagi senggang ya mungkin. Oke. Baik, Fajar suka itu ya, pesantren ya. Ya. Pesantren ya. Oke, di mana pesantrennya? Di Pondok Pesantren Khairul Ulum, Cipasung. Oke. Itu pesantren biasanya kegiatannya itu mengaji ya. Itu biasanya jamnya itu kapan? Jam ngajinya dimulai dari jam 3 subuh sampai kira-kira jam 6. Kadang kalau nggak ada kuliah suka lanjut lagi sampai jam 10. Kalau ada perkuliahan ya saya tidak mengaji gitu, ambil perkuliahan. Terus dimulai lagi setelah asar sampai kurang lebih jam 5. Lalu istirahat makan, mulai lagi dari maghrib sampai langsung beres maghrib, ngaji sebentar, sholat isya. Sudah sholat isya ya sampai jam 10 lagi malam. Oke, itu aktivitas di pesantrennya. Nah, apakah Fajar suka pulang ke rumah, ke Puspahyang ya? Pulang sih jarang, tapi tergantung kebutuhan aja gitu. Oh, ya. Kalau kebutuhan pulang, kalau tidak Oke. Tergantung, kalau pengen pulang gitu, kalau lagi pengen mungkin di pesantren gitu. Oke. Baik, Fajar. Apa yang akan diceritakan Fajar dalam kehidupan sehari-hari ini? permasalahan saya. Oke, silakan. Mungkin yang saat ini saya rasakan, permasalahan yang saya alami itu sulitnya membagi waktu antara pendidikan formal dan informal gitu, antara pesantren dan perkuliahan. Mungkin itu, dan yang kedua permasalahannya beratnya itu dari tuntutan masyarakat gitu, terhadap saya atas apa yang saya jalani sekarang gitu. Oke. Untuk membagi waktu ya. Nah, membagi waktunya gimana nih? Misal apa nih membagi waktunya, informal dan formal itu? Cara membaginya, Ya, gimana? kalau saya sih jadi mengorbankan salah satunya gitu. Oke, jadi Fajar itu tidak bisa membagi waktu dan selalu mengorbankan salah satunya dari perkuliahan sama pesantren. Oke. Terus yang tadi tuntunan masyarakat itu seperti apa itu? Jadi di masyarakat khususnya di kampung saya itu
masih minimnya pendidikan dalam hal religi, dalam hal agama. Jadi masyarakat teh masih kurang dalam hal itu teh gitu. Oke. Masih kurangnya itu bagaimana nih? Bisa dicontohkan? Sepertinya kurang pemahaman dalam hal agama seperti itu. Jarangnya orang-orang yang pesantren seperti saya itu jarang gitu di kampung saya. Oke. Jadi Jadi intinya saya dituntut harus bisa, sedangkan saya tidak bisa seperti itu. jadi orang yang pesantren di daerah Fajar itu masih minim gitu. Nah, jadi yang pesantren itu kadang suka dijadikan apa ya? Jadi misal kalau di masjid sekitarnya itu sudah dijadikan imam gitu, ataupun yang memimpin ngaji gitu. Seperti itu mungkin ya. Oke, apakah itu apa menghambat bagi Fajar? Maksudnya bukan menghambat, lebih ke apa, suatu beban gitu. Beban jelas. Bebannya gimana nih? Bebannya jadi kita itu seperti ada tanggung jawab gitu. Tanggung jawab gimana? Tanggung jawab. Jadi kita tanggung jawab kayak kita harus bisa segalanya gitu. Nah, untuk yang membagi waktu nih. Nah, apakah ada kegiatan lain selain tadi kuliah sama mengaji gitu di pesantren, atau kegiatan pesantren ada gak? Paling ini kepala. Oke, selain mapala ada lagi? Gak ada. Kalau kerja kelompok biasanya? Tergantung sih, kadang ada, kadang enggak. Oke. Tergantung tugas dari dosennya aja. Berarti ketika kamu ada tugas kelompok nih misal, apakah suka mengorbankan salah satunya? Jelas mengorbankan. Mengorbankan ya. Oke. Pernah gak mengalami seperti itu? Pernah. Kapan? Waktu kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Kayak gimana? Jadi ada tugas mata kuliah penjas membuat video di dadaha. Oke. Jadi saya itu mengorbankan mengaji itu, mengaji duha, karena kalau tidak mengorbankan itu teman-teman saya pada nunggu gitu. Jadi saya berhenti mengaji, langsung ke situ. Oke, tetapi maksudnya pihak pesantren mewajarkan hal itu, maksudnya mewajarkan itu sudah tahu aktivitas Fajar juga ada di kuliah. Ada, sudah tahu. Makan ya guru mengaji saya juga memaklum gitu. Oke, sudah memaklum mungkin ya. Apakah di pesantren Fajar yang melanjutkan kuliah atau yang kuliah yang masih pesantren di sana cuma Fajar doang, apa ada? Ada. Berapa? Malah banyak. Cuma di itu kan di kuliahnya kan di IAIC. Kan di IAIC mah kuliah nanti mulai jam 11 sampai sebelum asar di IAIC. Terbagi waktu itu, tidak ada yang bentrok. Ya berarti masih satu yayasan ya sama pesantrennya? Enggak. Apa enggak? Enggak, biasa. Oh, enggak. Dekat juga sih ya. Cuma ada tuh. Oke. Tapi maksudnya Fajar juga ke pihak pesantren, maksudnya suka minta izin gitu sebenarnya. Kadang suka. Jadi misalkan sekarang mau ada izin keluar, mau ada perkuliahan. Oke. Nah, misal tadi ikut mapala ya. Nah, apakah Fajar suka jadi minta izin gitu, ada kegiatan ini gitu, untuk sampai jam segini nih. Nah, itu suka izin gitu? Suka izin. Malah waktu pas ada materi kan Ya. tuh 1 minggu saya izinnya gini, maaf gitu, kalau waktu Sabtu Minggu saya gak bisa ada di sini, waktunya terpotong karena ada UKM atau organisasi gitu. Nah ya silahkan, asal jangan intinya tahu waktu lah. Oke. Terus juga tapi untuk pihak pesantren itu tidak sudah kegiatan pelajar di di kuliah kayak organisasi atau kerja kelompok itu mungkin sudah tahu ya
Tahu. Oke, tapi kalau pulang malam itu suka dicariin nggak? Maksudnya pulang malam itu ketika Fajar kerja kelompok ya misal sampai jam 8 lah mungkin. Kalau itu tergantung waktunya sih. Kan di pesantren juga ada waktunya libur kan. Misalkan ya malam Kamis ataupun malam Minggu kan itu ternyata kurang efektif lah. Dalam artian ada waktu nyelesai waktu libur. Kalau pada hari-hari itu tidak apa-apa. Tapi kalau hari yang lain kadang dicari, kadang enggak sih kumaha itunya guru ngajinya. Oke. Tapi kan kalau di pesantren kan ada kobong-kobong gitu kan, suka dibatas gitu kan, dibatas malam hari itu udah tidur jam segini gitu. Nah seperti itu. Kalau dibatasi dibatas minimal tidur jam 12. Tapi kita ini aja kita yang kadang-kadang sampai jam 1, kadang nggak tidur sama sekali. Bangun juga jam 3 mungkin. Ya. Jam 3 langsung memulai aktivitas mengaji mungkin sampai jam 6 ya. Oke. Nah, untuk yang membagi waktu, pembagian waktu Fajar itu cukup Fajar itu cukup menjadi pikiran nggak? Maksudnya pikiran itu sampai Fajar itu malas kuliah ataupun dalam kegiatan lainnya jadi malas, ataupun dalam kegiatan pesantren juga jadi gak semangat gitu. Kalau disebut gak semangat sih gimana ya, cuma merasa capek aja gitu. Capeknya karena padat waktunya. Oke, jadi tidak ada waktu buat istirahat. Ya. Oke, nah saya mungkin akan menanyakan skala mungkin ya, dari skala 0 sampai 10. 0 itu Fajar merasa tidak baik-baik saja, dan 10 itu Fajar sangat baik-baik saja. Fajar itu ada di skala berapa? Menurut saya Ya, mungkin ada di pertengahan sih, mungkin ada di 5 atau 6. Kalau menurut saya mungkin, tapi nggak tahu. itu kan karena yang tahu permasalahannya kan cuma Fajar yang merasakan sendiri, jadi skalanya mungkin ada di 5 gitu. Oke, kenapa Fajar bisa di skala tersebut? Karena kalau yang saya rasakan ya, saya sudah mahasiswa kan. Jadi di pesantren itu beda gitu antara pendidikan dari pesantren oleh kepada mahasiswa dan kepada yang misalkan yang aliyah sanawiyah. Bedanya itu Jadi seperti apa? bedanya lamun cek bahasa nanti apa nama kuliah mah geus kudu mikir sorangan gini. Nah, gitu kan ai SMA SMT mah pasti kira diatakan ya, diatur. Tapi kalau kuliahan mah bukan dari pihak pesantren mengabaikan, tapi ya Sudah dewasa yang mungkin ya? dewasa yang ya seperti itu. Oke, jadi mungkin lebih ke untuk mahasiswa itu lebih bisa untuk mengatur waktu sendiri mungkin ya. Oke, tapi kalau makan kan tetap dikasih kan dari pesantren gitu, ada jadwalnya. Ya, pagi sama sore. Nah, kira-kira Fajar itu ingin nggak naik skala mungkin ke 6 ataupun ke 7, ingin nggak? Bagaimana cara Fajar untuk naik skala? Dari permasalahan saya, Ya. mungkin dari yang masalah tadi membagi waktu ya, mungkin kan tidak bisa disatukan ya antara dari pesantren sama dari kuliah. Mungkin yang bisa saya simpulkan, saya harus misalkan mengorbankan dulu, misalkan mengorbankan jadwal pengajian. Misalkan saya lagi kuliah, di saat saya ada waktu luang, inti nama saya nyorogeun gitu, nyorogeun apa yang tadi diaji dan apa yang saya tinggali gitu, supaya pengajian tidak ada yang kelewat, kuliah juga tidak kelewat gitu. Oke. Nah, ada lagi nggak caranya? Tadi permasalahan Fajar selain membagikan ada yang dari masyarakat itu. Oh, yang jadi masyarakat, mungkin masalah tinggal masyarakat ya kita harus bisa ini
Mungkin untuk saya mungkin harus lebih giat lagi dalam mengaji, terusnya harus fokus lagi. Oke, jadi menjalani apa yang tuntutan dari masyarakat dan juga lebih giat juga di pesantren. Oke, nah apakah Fajar kapan akan melaksanakan? Mungkin dari mulai sekarang mungkin harus dicoba. Ya, Oke. kalau tidak sekarang kapan lagi gitu. Oke, terus saya ingin menanyakan apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin dicapai oleh Fajar di sesi konseling hari ini? Yang ingin saya capai ya mungkin saya ingin setelah keluar dari sini saya bisa menjalankan apa yang ingin saya tuju gitu, apa yang dituntut oleh masyarakat. Saya mulai menjalani dari sekarang, seperti harus bisa membantu lagi dengan saya simpel mungkin. Oke. Ada lagi? Udah. Oke. Nah, mungkin saya ingin bertanya ya, mungkin pertanyaan ini cukup aneh mungkinnya kedengarannya. Nah, saya ingin Fajar duduk relax ya, relax, nyaman mungkin. Udah relax. Sudah nyaman duduknya. Oke. Nah, sudah nyaman, Fajar tarik nafas, keluarkan ya. Oke, tenang. Nah, Fajar fokus ya, fokus dan dengarkan kata-kata saya. Oke, dengarkan kata-kata saya. Terus Fajar pahami apa yang saya katakan. Oke, Fajar bisa menutup matanya. Oke, menutup matanya. Oke, dengarkan saya. Oke, bayangkan Fajar itu setelah selesai konseling hari ini, Fajar itu karena capek setelah selesai konseling hari ini, Fajar capek. Fajar juga langsung pulang ke rumah karena badan udah capek. Fajar pulang ke rumah, dan sudah sampai rumah, Fajar langsung menuju ke kamar Fajar. Fajar tiduran di rumah karena merasa capek. Fajar tiduran di kasur juga di kamar Fajar. Fajar tiduran, terus tiduran sampai ketiduran. Fajar sampai ketiduran. Nah, tiba-tiba terbangun besok. Pas pagi-pagi terbangun, Fajar itu tiba-tiba permasalahan Fajar itu hilang semua. Tidak ada permasalahan Fajar alami. Bisa menunjukkan. Oke. Apa yang Fajar rasakan? Bukan. Ya. Lega. Enggak. Oke. Ada lagi? Iya teh inflong. Seperti gak ada beban. Ya, nggak ada beban. Nah, kenapa bisa nggak ada beban? Karena perusahaannya udah hilang. Ya, udah hilang. Nah, oke. Adakah orang yang tahu perubahan dari Fajar ketika bangun pagi? Bangun pagi, Fajar ada yang berbeda dari Fajar orang di rumah. Mungkin ibu saya. Ibu. Nah, bagaimana reaksi ibu Fajar ketika melihat Fajar itu beda gitu dari kelihatannya? Ya bangga, kaget mungkin. Oke, apa yang dikatakan oleh Mama Fajar? Yang dikatakan ibu saya. Iya. Ya kalau bahasa Sunda ya. Ya intinya cepat-cepat lah kayak apa? Buruk kan nama menurut aku mahal. Nah, terus ada lagi gak selain ibu Fajar yang tahu, ayah atau siapa? Mungkin alo saya. Halo. Karena di rumah saya jarang ada. Oke. Halo. Nah, bagaimana reaksi
Halo Fajar. ketika merasa berubah? Iya. Ya senang juga. Senang juga, ikut senang ya. Oke. Nah, selain keluarga di Fajar, nah apakah ada orang lain, misalkan teman ataupun orang lain gitu yang tahu perubahan dari Fajar? Mungkin guru ngaji waktu dulu saya merasa Guru ngaji, ya, kayak gimana kata guru? ya ininya gak nyangka aja kan ya. Gak nyangka. Nah, baik. Terus adakah teman yang tahu ada yang berubah? Kalau teman kampung gak ada. Enggak. Oke. Nah, apa yang dicapai tadi oleh Fajar? Apa saja yang dicapai oleh Fajar? Yang tadi capai Ya, ya seperti yang saya tuju, apa aja? seperti yang saya bayangkan tadi tuh, intinya saya udah beres kuliah udah beres, lega, saya udah beres, saya udah, yang saya pikirkan saya udah pulang ke rumah, udah menetap di rumah, dan saya dalam pikiran saya, dalam bayangan saya menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Jadi perasaannya juga lega mungkin ya. Oke. Nah, terus saya ingin Fajar merasakan menyentuh pada bagian tubuh Fajar yang perasaannya itu kuat gitu. Di bagian mana? Ini Sini perasaannya paling kuat. kalau Sini gimana? hati gimana? Kayak di Di sini. sini. Kayak di sini aja. Nah, oke. Fajar di sini ya. Oke, Fajar duduk rileks lagi. Nah, duduk rileks. Fajar terus sambil bagian tubuhnya dipegang oleh tangan. Nah, terus Fajar fokus ya. Fajar fokus dan tarik nafas, keluarkan lagi. Oke, fokus, terus pahami apa kata saya dan bayangkan, terus pahami juga apa yang saya katakan, ikuti juga. Nah, oke. Perasaan itu besar atau kecil? Besar. Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak. Tidak berbentuk. Oke. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Tidak berwarna. Bisa tidak berwarna, cuma dapat dirasakan. Nah, saya ingin Fajar masuk ke pada perasaan yang besar itu, yang tidak berbentuk dan tidak berwarna. Saya ingin Fajar masuk ke dalam situ. Nah, setelah itu Fajar nih, pada usia Fajar itu kembali ke memori masa lalu ketika SMA atau SD atau SMP. Mungkin perasaan yang Fajar rasakan ketika pada usia berapa, SD, SMP atau SMA? Oke. SMP. SMP. Oke. Nah, SMP itu gimana nih yang Fajar rasakan? Yang saya alami, yang saya ingat waktu saya SMP, karena menurut saya waktu itu waktu dimana saya nakal-nakalnya gitu. Oke, nakal-nakalnya. Nah, ada gak permasalahan kayak susahnya membagi waktu pada ketika SMP? Enggak sih, enggak. Oke. Nah, bagaimana bisa cara Fajar membagi waktu ketika SMP tersebut? Kalau kecil SMP
membagi waktunya itu dari mulai jam 7 sampai jam 2 kan sekolah. Setelah dari situ sampai jam 6 lagi nggak ada aktivitas gitu, jadi cuma fokus kepada sekolah. Oke, berarti Fajar tidak ada aktivitas lain setelah sekolah. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang Fajar rasakan Ketika apa? ketika dulu yang bersama menyangkut persis ke permasalahan Fajar. Mungkin waktu SD. SD. Oke, gimana waktu SD? Waktu SD itu saya orang yang nggak tahu apa-apa ya, yang nggak tahu apalagi soal agama. Tapi dari pihak sekolah waktu saya SD, saya disuruh apa namanya? Bukan benar deh, kayak lomba mengaji gitu, Oke, MCQ. Apa? khususnya pada sholat sih. Oke, kayak lomba di agama gitu. Iya, yang ke agama-agama. Oke, bagaimana ketika lomba tersebut? Yang saya rasakan, Ya, yang jelas saya kaget gitu, ya terus. kaget terus kayak muncul perang gempur gitu. Oke, Karena saya nggak tahu apa-apa, tapi yang ditunjuk saya. oke. Nah, apakah lancar pada saat lomba tersebut? Alhamdulillah lancar, Ya, lancar. Tapi juara atau tidak? cuma nggak juara. Oke, mungkin nggak apa-apa nggak juara mungkin ya. Nah, terus pada saat lomba tersebut gimana reaksi guru kamu yang menunjuk kamu itu? Yang saya rasakan sih reaksi dari kedua orang tua saya gitu. Kedua orang tua saya itu intinya bangga ya ditunjuk, katanya yang berarti guru kamu percaya sama kamu gitu. Terus guru saya ya yakinnya kepada saya gitu bahwa saya bisa. Oke. Nah, meskipun orang tua Fajar, meskipun Fajar juga nggak menang dalam lomba tersebut, tapi orang tua Fajar dan guru Fajar juga bangga mungkin ya. Ya. Oke, karena ada kemauan dari Fajar. Ya. Nah, mungkin ada lagi pada usia berapa lagi ya? Yang saya ingat Ya. mungkin yang diingat-ingat waktu jambore ikatan remaja masjid Oke, itu pada usia berapa? itu SMP kelas 3. Oke, sampai kelas 3 gimana? Bisa diceritakan? Waktu itu ya biasa saya lagi kan dari mulai kelas 2 SMP saya juga sudah mengaji ya, Oke. dari maghrib sampai pada isya. Jadi sekecamatan Puspahyang itu merekrut anggota Irema gitu buat jambore, kalau nggak salah wadah 4. Dan saya tertunjuk gitu sebagai pesertanya gitu. Jadi jelas saya kaget juga ya, kenapa sekecamatan yang dipilih dari kampung saya cuma saya gitu, nggak ada yang lain. Oke. Nah, berapa orang itu yang borengnya dari wilayah kamu doang? Dari wilayah saya satu tim itu ada kalau nggak salah 9 mungkin 9 orang. 9. Itu bagaimana dalam kegiatan tersebut? Dalam kegiatan tersebut isi dari kegiatannya Ya. ya seperti kalau dalam hal religinya seperti kita belajar mengurus jenazah, seperti tata cara sholat. Kalau dalam hal itunya seperti ada kelompok, seperti tanda jejak kayak pramuka gitu. Oke. Nah, bagaimana reaksi orang tua Fajar ketika yang Fajar ikut jambore? Ya kalau orang tua saya sih jelas yang bangga jelas ya, Ya. cuma juga mendukung. Oke, mendorong juga ya. Mendorong, intinya sayang kalau tidak dimasuki gitu. Oke.
Fajar bisa membuka matanya saat kembali seperti biasa lagi. Nah, Fajar, saya ingin menanyakan skala ya. Dari skala 0 sampai 10 yang telah saya katakan, 0 itu tidak baik-baik saja dan 10 itu sangat baik-baik saja. Nah, untuk perasaan saat ini Fajar ada di skala berapa? Yang dari cerita tadi atau Untuk sekarang perasaannya ada di skala berapa? ada di 6? Oke, 6. Kenapa bisa ada di 6? Karena saya merasa lebih baik dari sebelumnya, dari yang tadi. Gimana? Lebih baik pada sebelumnya? Dalam apa? Nah, bisa dijelaskan menurut Fajar lebih baik dari sebelumnya itu gimana? Ya kayak belum ada beban, belum ada pembagian waktu yang padat seperti ini. Nah, Fajar kira-kiranya ingin naik skala lagi enggak? Ya jelas Udah tahu lah. tadi ini Ini oke. Nah, kira-kiranya targetnya di skala berapa nih? Target yang diinginkan oleh Fajar? kalau sangat baik mungkin, bukan tidak mungkin ya, pasti semua orang punya masalah ya, mungkin dari 8. Oke, targetnya 8. Nah, bagaimana cara Fajar untuk mencapai target tersebut? Ini merubah, kalau menurut saya merubah karakter saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, melaksanakan tugas-tugas saya, apa yang diamati dan apa yang harus saya kerjakan, itu seperti itu. Oke, ada lagi selain itu? Ya intinya mungkin berbakti sama orang tua. Berbakti, oke. Apa yang Fajar katakan itu kapan akan dimulai? Dari mulai sekarang. Oke, mulai sekarang. Setelah Oke. Nah, ketika melaksanakan tersebut, apakah akan setiap hari dilakukan mulai hari ini, ataukah ketika perasaan itu muncul? kalau saya sih bertahap ya, lebih baik sedikit-sedikit tapi terus menerus, daripada kita melakukan suatu perubahan yang drastis tapi kalau nggak selalu buat bersama nggak istiqomah. Oke. Nah, baik. Apakah Fajar akan melakukannya? Oke. Nah, baik, sebelum mengakhiri konseling hari ini, saya ingin memberikan Fajar tugas ya. Nah, saya ingin Fajar melakukan apa yang tadi Fajar katakan gitu. Dengan cara Fajar menghadapi permasalahan Fajar, saya ingin Fajar melakukan apa yang Fajar katakan. Nah, tindakannya gimana? Terus Fajar apa perubahan yang Fajar perubahan Fajar yang Fajar alami gitu dan rasakan gitu ya. Oke, bisa dipahami tulisnya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri juga saya ingin Fajar menuliskan pesan dan kesannya di sesi konseling hari ini. Pesan-kesannya bisa ditulis Pesan dalam mengikuti ini, ya dalam konseling hari ini. Pesan dan kesannya. kesan Dan kesan untuk saya atau untuk semuanya, untuk dalam konseling hari ini. pesan.
Kesannya dulu ya. Oke, silakan. Bebas. Bebas gimana Kesan menurut Fajar aja. dalam melaksanakan ini. Ya dalam konseling hari ini aja. Kesan Udah? Oke, bisa dibacakan. Sampai. pesan ini untuk diri, mungkin untuk saya khususnya, umumnya bagi semua. Jadi intinya lebih giat dalam melaksanakan amanat ataupun tugas yang diberikan kepada kita, lebih giat lagi dalam belajar semaksimal mungkin dan tetap taat terusnya kepada pencipta dan juga kepada orang tua. Terus kesan saya dalam konseling ini yaitu saya jadi mendapatkan pengalaman baru dalam hal konseling, karena ini pengalaman pertama saya dalam konseling, memiliki arahan ataupun tujuan untuk saya ke depannya gitu. Sudah. Mungkin untuk saya sama-sama buat yang hari ini dan juga Fajar. Saya bacakan pesannya. Pesannya lebih giat lagi dalam menjalani tindakan yang Fajar katakan tadi ya. Nah, semoga lebih baik lagi untuk kedepannya dalam membagi waktu Fajar dan menjalankan amanat yang diberikan kepada Fajar. Nah, kesannya sangat bagus juga. Fajar sudah mau berubah dan ingin lebih baik untuk kedepannya, serta menceritakan permasalahannya dengan baik. Oke, nah mungkin
kita cukupkan sekian untuk sesi konseling hari ini. Apakah mungkin ada yang boleh diceritakan lagi, Pak Fajar? Sudah cukup. Sudah cukup mungkin. Oke. Nah, kita akhiri saja sesi konseling hari ini. Nah, semoga Fajar lebih baik lagi, semangat lagi dalam menjalankan apa yang tadi Fajar katakan, dan semoga amanat gitu pada tanggung jawab Fajar juga tadi Fajar katakan. Oke, terima kasih juga Fajar sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling hari ini. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Oke.